Rahasia hamdalah ketika suka dan duka. Hamdalahnya berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali lagi Al-Fakir Tamu Alim akan memberikan ijazah doa dan sekaligus menuntunnya agar saudara-saudara kami sesama umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad SAW setiap hari menambah ilmu pengetahuan dan juga menambah amal ibadah sebagai bekal menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang hamdalah. Di dalam episode video-video yang sebelumnya, yaitu sudah dijelaskan tentang 23 macam basmalah. Setelah basmalah kita akan mengupas tuntas tentang hamdalah, agar ilmunya itu tidak stagnan, tidak mentok, taunya hanya alhamdulillahirabbil alamin saja. Padahal banyak sekali tentang jenis-jenis hamdalah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, telah berkata oleh beliau Jabir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengar oleh saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedang bersabda oleh Rasulullah, afdhaludz dzikri la ilaha illallah wa afdhalut du'ai alhamdulillah. Afdhaludz dzikri bermula seutama-utamanya zikir la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa afdhalut du'ai, dan bermula seutama-utamanya doa alhamdulillah, yaitu ucapan alhamdulillah. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillah saja itu sudah seutama-utamanya doa. Inilah yang harus kita fahami. Jadi kalau kita ditanya apa sih seutama-utamanya doa, yaitu ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah seutama-utamanya doa. Mengapa? Karena alhamdulillah adalah salah satu ungkapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila bersyukur maka pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Nikmat-nikmatnya akan menjadi melimpah ruah. Inilah rahasianya alhamdulillah. Barang siapa nih seorang muslim yang memperbanyak membaca alhamdulillah, maka pasti nikmatnya akan bertambah sehingga akan menumpuk dan melimpah ruah. Akhrajahu At-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3383. Wan Nasa'i fi Amalil Yaumi wal Lailati, dan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Kemudian hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata oleh Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ma yuhibbu qala, idza ra'a, apabila melihat oleh Rasulullah ma, pada sesuatu yang yuhibbu, mencintai oleh Rasulullah, qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Alhamdulillah bermula segala puji lillahi, yaitu tetap milik Allah, alladzi yang bi ni'matihi dengan nikmatnya dia, alladzi tatimmu sempurna, as-sholihatu oleh beberapa kebaikan, kemaslahatan yang bersifat baik dan maslahat. Jadi Rasulullah SAW itu apabila melihat sesuatu yang Rasulullah cintai, maka Rasulullah membaca hamdalahnya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihatu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan apabila melihat oleh Rasulullah ma yakrahu, sesuatu yang membenci oleh Rasulullah, qala, maka berkata atau berdoa oleh Rasulullah, alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi tidak sama nih hamdalahnya kan? Hamdalahnya berbeda-beda.
Tatkala melihat sesuatu yang dicintai, maka mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila melihat sesuatu yang dibenci, maka ucapkan hamdalah juga, tetapi hamdalahnya alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah ala kulli hal atas tiap-tiap keadaan. Akhrajahu Ibnu Majah, akhraja telah mengeluarkan hubara hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 3803. Wa Ibnu Sunni fi amal yaumi wa lailati, dan oleh Imam Ibnu Sunni di dalam kitab Amal yaumi wa lailah nomor hadis 378. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam layar kaca video. Kita akan belajar 4 macam hamdalah. Kita akan tuntun pelan-pelan. Yang pertama nih, kalau kita melihat sesuatu yang kita cintai, maka hamdalahnya, ucapannya adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa sajalah yang kita lihat itu kita cinta, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Tetapi jangan sampai kalau ada orang lain dapat musibah, dapat bencana, terutama saudara sama muslim loh ya. Ada saudara sama muslim yang mendapatkan musibah, bencana, kecelakaan, dan seterusnya, kita mengucapkan alhamdulillah. Ini dosa. Dosa mengapa? Ya kita ini kan seolah-olah gembira atas penderitaan orang lain. Jadi walaupun hamdalah tetapi malah menambah dosa, yaitu kalau kita gembira atas penderitaan orang lain. Maksudnya ini adalah segala sesuatu yang kita cintai loh ya, untuk diri kita. Kalau seandainya kita melihat orang lain, saudara kita sama muslim yang mendapatkan bencana, kemudian kita cinta, itu yang hati kita yang memang penyakitan. Hati kita yang penyakitan. Oleh sebab itu, enggak boleh kalau orang lain mendapatkan musibah, kemudian kita alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Enggak boleh. Kemudian yang kedua, apabila kita melihat sesuatu yang kita benci, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Bisa ditambah wa fi kulli halin wa ni'matin. Wa fi kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Kemudian hamdalah yang ketiga ini, hamdalah yang sering diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghdan anhu rabbana. Ini yang agak panjang, insyaallah nanti kita akan tuntun yang ketiga ini. Tapi dalam episode video berikutnya ya. Kemudian yang keempat, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Untuk jenis hamdalah yang ketiga dan yang keempat, insyaallah akan kita tuntun di dalam episode video berikutnya. Demikian, mudah-mudahan menambah barokah dan manfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.